Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Permana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi kebantenan. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam talk show kali ini. Pada talk show kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai biografi tokoh Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya talk show. Kemudian ada Indah Kumalasiwi sebagai pemateri pertama dan ada Diah Itiar Ajir sebagai pemateri kedua. Adapun susunan acara pada talk show hari ini, yang pertama, marilah kita membaca basmalah untuk membuka talk show pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup dengan pembacaan kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, akan langsung dilanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, Indah Kumalasiwi. Kepada Siwi dipersilahkan. Topik pembahasan pada kelompok kami yaitu ada 3. Yang pertama biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kedua genealogi intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani, dan yang ketiga karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi atau nama lengkapnya Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi merupakan seorang ulama yang tersohor di kalangan para santri dan ulama Indonesia dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Turisedanan, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1815 Masehi. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang soleh dan memiliki tradisi religius sebagai keturunan dari keluarga raja-raja dan bangsawan Kesultanan Banten. Ayahnya, Kiai Haji Umar bin Arabi, adalah ulama dan penghulu desa Tanara, dan juga pemimpin sebuah masjid di desa yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren milik keluarganya. Dari pesantren inilah ia mengawali pendidikannya. Ibunya bernama Nyai Jubaidah, seorang wanita solehah dan taat beragama. Selama mengandung, Nyai Jubaidah tidak pernah berhenti berdoa untuk anak pertamanya itu. Secara silsilah Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin Sultan Banten pertama yang bernama Sunyararas atau Tajul Arsy. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui ayahnya Kiai Haji Umar dan ibunya Zubaidah. Genealogi
Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi adalah seorang ulama besar, sosok yang cerdas, dan orang Banten yang sejak kecil memiliki bakat intelektual. Masa kanak-kanaknya, beliau bersama dua saudara kandungnya, yaitu Tamim dan Ahmad, telah memperoleh pengetahuan dasar dalam bahasa Arab, Nahwu, dan Syaraf, fikih, tauhid, dan tafsir langsung dari ayahanda Kiai Haji Umar Ibnu Arabi. Pengetahuan dasar tersebut mendorongnya untuk meneruskan pelajarannya. Kemudian beliau pergi ke beberapa pesantren di Jawa. Selain itu, ia belajar pada Kiai Sahal di daerah Banten dan Kiai Yusuf di Purwakarta. Syekh Nawawi Banten mengenyam pendidikan di Timur Tengah dalam waktu sangat lama, di antara tahun 1830 sampai dengan 1860. Di sana, ia belajar pada guru-guru ternama. Pertama kali, beliau mengikuti bimbingan dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, penyatu Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia, dan Syekh Abdul Ghani Bima, ulama asal Indonesia yang bermukim di sana. Dalam usia 15 tahun, Nawawi Al-Bantani meninggalkan tanah air menuju Mekah. Di Mekah, ia belajar dan berguru pada Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang semuanya itu berada di Mekah. Para masyayikh Masjid Al-Haram ketika itu. Sepertinya keberangkatan pertama Nawawi ke Mekah selama 3 tahun adalah peluangnya mencari ilmu. Tercatat beberapa nama guru tafsir dan hadis serta bidang keilmuan lain yang bersambung kepada Nawawi, antaranya melalui Abdul Al-Samad bin Abdul Al-Rahman. Sesekali ia juga belajar kepada anak-anak dari Abdul Al-Somad, yaitu Fatimah binti Abdul Al-Somad, juga Mahmud bin Kinan Al-Falimbani. Sedang di Madinah, ia belajar pada Muhammad Khatib Al-Hanbali, kemudian melanjutkan perjalanannya pada ulama-ulama besar di Mesir dan Syam atau di Syria. Sebelum ke Timur Tengah, ia berguru ke beberapa pesantren di Jawa Barat, sampai kurang lebih 9 tahun lamanya. Jadi ia menghabiskan waktu sekitar 39 tahun untuk menuntut ilmu. Masa studi yang begitu panjang menjadikannya seorang alim terkemuka. Ia menguasai sebagian besar cabang ilmu keislaman. Berbekal ilmu yang sangat luas itu, Syekh Nawawi Banten kemudian menjadi guru yang sangat disegani. Muridnya datang dari berbagai penjuru dunia. Namun kebanyakan dari mereka adalah para pelajar asal Melayu. Puncak karirnya sebagai seorang guru ia raih tak kala ia dipercaya mengajar di Masjidil Haram. Setiap ia mengajar, murid-murid yang mengikuti perkuliahannya tidak kurang dari 200 orang. Masjidil Haram pada saat itu adalah satu-satunya perguruan tinggi di Mekah. Di sela-sela belajar, ia juga sibuk mengajar murid-muridnya yang di kemudian harinya menjadi ulama besar di Nusantara seperti Kiai Haji Holil Madura, Kiai Haji Asnawi Caringin, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pendiri NU, Tubagus Bakri, dan Kiai Haji Arsyad Towil, keduanya dari Banten. Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki dedikasi keilmuan yang tinggi, khususnya kajian-kajian keislaman yang berhasil ditulis dalam berbagai disiplin ilmu. Yang paling menarik, dari berbagai karya tersebut semuanya ditulis menggunakan redaksi berbahasa Arab. Dan kitab-kitab karyanya itu berupa syarah kitab. Paling tidak ada 34 karyanya yang Hanis, itunya slide-nya hilang. Ya, bentar dulu.
Bentar dulu ya teman-teman, soalnya rada lama gitu. Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki dedikasi keilmuan yang tinggi, khususnya kajian-kajian keislaman yang berhasil ditulis dalam berbagai disiplin ilmu. Yang paling menarik dari berbagai karya tersebut, semuanya ditulis menggunakan redaksi berbahasa Arab dan kitab-kitab karyanya itu berupa syarah kitab. Paling tidak ada 34 karyanya yang tercatat dalam Dictionary of Arabic Piantera Books karya Yusuf. Beberapa kalangan malah menyebut karya-karyanya mencapai lebih dari 100 judul, meliputi berbagai disiplin ilmu seperti tauhid, ilmu kalam, sejarah, syariah, tafsir, dan lainnya. Pertama, bidang fikih atau hukum Islam. Karya Syekh Nawawi dalam bidang fikih merupakan karya yang paling menonjol dibanding karya-karya pada bidang yang lain. Ia menulis tidak kurang dari 8 buah kitab fikih yang sampai saat ini masih dikaji di sejumlah pesantren. Dari karya-karyanya dapat diketahui dua kecenderungan pemikiran fikih Nawawi. Pertama, pemikiran fikihnya sangat cenderung pada tasawuf. Kecenderungan ini sangat masuk akal, mengingat Islam yang dibawa masuk ke Indonesia adalah Islam yang bercorak tasawuf. Kedua, pemikiran fikih Syekh Nawawi cenderung kontekstual. Ini dapat dilihat pada fatwanya tentang keharuman tinggal serumah dengan orang yang berbuat maksiat dan keharuman melakukan pemukulan berlebihan kepada anak dalam proses pendidikan. Yang kedua, bidang tafsir. Dalam bidang tafsir, Nawawi hanya menulis satu buah kitab, yaitu Tafsir Al-Munir li Ma'alim Al-Tanzil atau Ma'roh Labid li Kasyif Makna Al-Quran Al-Majid. Yang terdiri dari 2 jilid. Ia menyelesaikan penulisan tafsirnya ini pada tahun 3. Bidang tasawuf. Dalam bidang tasawuf, Syekh Nawawi menulis beberapa kitab yang seluruhnya dalam bentuk syarah atau penjelasan. Kitab-kitab tasawuf tersebut mencerminkan pandangannya dan kedalaman ilmunya dalam bidang tasawuf. Setidaknya ada 4 kitab dalam bidang ini yang beliau tulis, yaitu Misbah Az-Zalam atau Nur Az-Zalam, Qomi At-Tuqyah, Hidayah Al-Hidayah, dan Salalim Al-Fudala. Kitab-kitab tersebut dipelajari secara luas di pesantren-pesantren di Jawa. Yang keempat ada bidang tauhid. Dalam bidang tauhid, Syekh Nawawi Al-Bantani mengikuti paham yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam kitabnya Nihayah, ia menegaskan pandangannya bahwa siapapun yang bukan ahli dalam bidang ini, maka wajib baginya untuk bertaklid pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Sekian penjelasan dari pemateri, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon atau menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat. Untuk pertanyaannya dibatasi 3 orang penanya.
Ya teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ani. Ya Fikri, dipersilahkan. Izin bertanya mengenai subtema mengenai karya-karya Syekh Nawawi khususnya di bidang fikih. Mengapa? Kan tadi dijelaskan mengapa bahwasanya kitab-kitab yang ditulis oleh karya Syekh Nawawi dalam bidang fikihnya itu lebih masyhur atau terkenal, khususnya di kalangan negara Indonesia atau Melayu. Nah, di sini pertanyaannya mengapa eh, karangan-karangan Syekh Nawawi Al-Bantani khususnya di dalam karyanya dalam bidang fikih mengapa lebih masyhur atau lebih unggul dari dari ulama-ulama fikih lainnya gitu, khususnya di Indonesia, ulama-ulama fikih di Indonesia atau ulama-ulama fikih yang memang di Yaman, Arab dan lain-lainnya. Itu aja sih. Apakah misalnya dari segi bahasa Arabnya yang lebih mudah dicerna atau bagaimana? Itu aja. Ya, terima kasih Fikri pertanyaannya. Pertanyaannya ditampung dulu. Bagi audiens yang lain, apa ada yang mau bertanya lagi? Moderator, izin bertanya. Iya, Vini, dipersilahkan. Ya, adakah usaha pemerintah atau masyarakat sekitar untuk tetap menjaga peranan dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini? Terima kasih. Moderator izin Ya, bertanya. terima kasih, Vini. Dipersilahkan. Seperti yang tadi telah dijelaskan kan, Syekh Nawawi itu telah menghasilkan banyak karya tulisan. Nah, apakah karya-karya tersebut itu masih ada sampai saat ini, ataukah apa sih karya-karya tersebut itu masih digunakan? Apa ada yang masih digunakan atau tidak gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Dini atas pertanyaan. Kemudian izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari Najmatul Laila, izin bertanya, di manakah keberadaan semua karya-karya, terutama karya tulis Syekh Nawawi Al-Bantani sekarang? Dan apa saja kitab-kitab yang masih relevan dipergunakan di kalangan pesantren saat ini? Terima kasih. Ya, karena pertanyaannya udah ada 4, jadi pertanyaannya dicukupkan. Bagi pemateri yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Bagi audiens yang juga mau membantu menjawab pertanyaan, dipersilahkan ya teman-teman. Izin menjawab ya, Han. Iya, Fikri, dipersilahkan. Ya, izin menjawab dari pertanyaannya Dasma yang ada di kolom chat mengenai apakah, kan di sini ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, apakah di manakah keberadaan semua
semua karya tulis Nawawi. Dan pertanyaan keduanya itu apa saja kitab yang masih relevan dipergunakan di kalangan pesantren. Menurut saya eh, karya-karya tulis atau karya-karya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih banyak atau masih relevan, khususnya di kalangan-kalangan pesantren. Contohnya seperti kitab hadis Arba'in An-Nawawi, itu di mana Syekh Nawawi ini menulis 40 hadis, di mana 40 hadis ini 40 hadis sahih dan masyhur lah ibaratnya. Dan masih dipergunakan di kalangan santri, khususnya pesantren-pesantren maupun itu modern maupun itu salafi. Dan seperti contoh lagi ada kitab Riyadhus Shalihin, di mana itu pun masih dikaji oleh kalangan santri dan ulama-ulama atau ustadz-ustadz di Indonesia seperti itu. Jadi kalau dibilang relevan masih relevan, khususnya karangan-karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kalau keberadaan karya aslinya saya kurang tahu kalau masalah karya asli. Namun buku-buku atau kitab-kitab karangan Syekh An-Nawawi ini banyak banyak dicetak untuk kalangan santri seperti itu. Cukup. Terima kasih. Izin menambahkan dari jawaban yang tadi diberikan oleh Fikri atas pertanyaannya Nasma, apa di mana keberadaan karya-karya tulis Syekh Nawawi? Karya tulis Syekh Nawawi itu ada di pesantren dan juga bisa dibeli di kayak seperti online seperti Shopee. Nah, terus apakah masih relevan hingga saat ini? Masih, karena masih dipergunakan di pesantren-pesantren itu dipelajari gitu oleh para santri-santri seperti itu, Najma. Ya, terima kasih kepada Fikri dan dia yang sudah memaparkan jawabannya. Untuk Najma, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Izin menjawab juga pertanyaan dari Fikri, yaitu karya-karya Syekh Nawawi kan banyak. Nah, kenapa di bidang fikih itu yang paling terkenal atau termasyhur daripada karya-karyanya atau daripada ulama fikih lainnya? Alasannya karena Syekh Nawawi ini tuh menulis kurang lebih 8 buah kitab fikih. Nah, dari karya-karyanya ini tuh ada dua kecenderungan pemikiran. Yang pertama, pemikiran fikihnya sangat cenderung kepada tasawuf. Kecenderungan ini sangat masuk akal. Mengingat Islam yang dibawa masuk ke Indonesia adalah Islam yang bercorak tasawuf. Yang kedua, pemikiran Syekh Nawawi cenderung kontekstual. Ini dapat dilihat pada fatwanya tentang keharaman tinggal serumah dengan orang yang berbuat maksiat dan keharaman melakukan pemukulan berlebihan kepada anak dalam proses pendidikan. Seperti itu, Fikri, bagaimana? Oke, cukup. Ya, atas jawabannya terima kasih banyak.
Izin menjawab pertanyaan dari Dini. Pertanyaannya, Syekh Nawawi telah menghasilkan banyak karya-karya tulisan. Apakah karya-karya tersebut masih ada hingga sekarang atau masih digunakan? Jawabannya iya, masih ada dan juga masih digunakan, dipelajari di pondok-pondok pesantren di Jawa, bahkan juga di Asia Tenggara. Karya-karya Syekh Nawawi juga dipelajari di sekolah-sekolah agama Mindanao di Filipina Selatan dan juga di Thailand Selatan. Menurut Ray Salam, peneliti di Institut Studi Islam University of Philippines, karya Syekh Nawawi masih dipelajari di sekitar 40 sekolah agama di Filipina Selatan yang masih menggunakan kurikulum tradisional. Seperti itu, Dini bagaimana jawabannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Jadi itu dong. Itu apa itu? Sesuai pemikiran dari Syekh Nawawi, maka berkaitan dengan irigasi bagi petani yang menggarap lahan Hegaus, sesuai pemikiran dari Syekh Nawawi, maka pemerintah harus menyediakan saluran irigasi seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat 1 tentang sumber daya air. Hal ini dikarenakan perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian tanpa adanya revitalisasi dari pemerintah. Ya, terima kasih Siwi atas jawabannya. Untuk Vini, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Iya, kalau untuk kayak peninggalan-peninggalannya gitu ada nggak selain karya tulisannya? Misalnya masjid atau seperti itu. Izin menjawab pertanyaan dari Vini. Peninggalan Syekh Nawawi selain karya-karya juga beliau pernah mendirikan pesantren dan pesantrennya itu masih ada hingga kini. Seperti itu, Vini. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Baik teman-teman, karena pertanyaannya sudah terjawab semua, saya
izin untuk membacakan kesimpulan untuk talk show pada hari ini. Syekh Nawawi adalah seorang ulama besar yang mempunyai peranan penting dalam perjuangan dan berbagai pergerakan, baik dalam bidang keagamaan maupun politik di tanah air. Masa kanak-kanaknya, beliau bersama dua saudara kandungnya, yaitu Tamim dan Ahmad, telah memperoleh pengetahuan dasar dalam bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tafsir langsung dari ayahnya, yaitu Kiai Haji Umar Ibnu Arabi. Pengetahuan dasar tersebut mendorongnya untuk meneruskan pelajarannya, kemudian beliau pergi ke beberapa pesantren di Jawa. Meski Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki dedikasi keilmuan yang tinggi, khususnya kajian-kajian keislaman yang berhasil ditulis dalam berbagai disiplin ilmu. Yang paling menarik dan dari berbagai karya tersebut, semuanya ditulis dalam menggunakan bahasa Arab. Kemudian, ketokohan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani diakui secara luas. Dia berkaliber regional, nasional, dan bahkan berkaliber internasional. Nilai ketokohan yang dapat diambil dari Syekh Nawawi yaitu yang pertama, pendidik di mana pengetahuan ataupun pengertian dibentuk oleh murid secara aktif, bukan hanya diterima secara pasif dari guru. Yang kedua, ilmuwan, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai daya jangkau keilmuan yang begitu tinggi maupun ketajaman pikiran yang luar biasa. Ia juga memiliki temperamen yang sangat sederhana, ia dalam bahasa psikologi memiliki kecerdasan emosional atau juga soft skill yang tinggi. Yang ketiga, ketokohan Syekh Nawawi sebagai rijal al-dakwah yang jasa-jasanya dikenang dalam penyiaran dakwah Islam baik di negeri asalnya Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya. Peran dan aktivitas dakwah Syekh Nawawi melalui pendidikan juga dilakukan di Mekah Al-Mukarramah. Anak didiknya di Mekah kemudian menjadi tokoh-tokoh dakwah dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Syekh Nawawi melalui karya tulis yang tersebar di berbagai tempat juga menjadi rujukan dan referensi sampai sekarang. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat dalam usia 84 tahun di Syab Ali, sebuah kawasan di pinggiran kota Mekah pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi, di tempat kediamannya Syib Ali Mekah. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Ma'ala Mekah berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Siti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan kepada PJ mata kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi pada pertemuan kali ini. Mungkin dicukupkan saja pertemuan kali ini. Boleh keluar Zoom meeting. Terima kasih teman-teman.